Orang peluh-peluh sedikit, nah ini corona kamu. Orang demam-demam sedikit terus corona. Semua orang terus kena corona. Coba mereka inilah jujurlah, terutama sekali para dokter ini, sedikit-dikit virus, baru hanya sekedar tenggorokannya, jangan-jangan ini corona saya. Next, kita lanjut. Nah, coba ini ya mungkin berbeda daripada yang lain. Ya. Jadi mudah-mudahan tidak ditangkap gitu gara-gara bahas ini nanti. Kalau kita posting di YouTube. Karena ada di Facebook itu di take down video saya di Facebook gara-gara bahas tentang jaksa yang meninggal. Jaksa yang meninggal ya bisa jadi akibat daripada kezaliman yang dilakukan kepada HRS. Di take down itu di Facebook. Mudah-mudahan nanti tidak di take down ini. Nah, orang yang pakai prokes, tadi kan NDVK istilahnya, N normal, biasa aja. D dengan P protokol kesehatan. Tetap aja biasa hidup ini seperti tidak ada virus, tapi tetap terjadi itu pakai masker. Bagi yang takut-takut itu kan, pakai masker, terus jaga jarak. Misalnya kalau sholat, baik sholat Jumat maupun sholat jamaah atau sholat hari raya misalnya kemarin, pakai protokol kesehatan. Nah kalau seperti itu prediksinya sadahnya itu masih mau humah, prediksi. Nah ini pertama, WHO menyatakan OTG tidak menularkan. WHO loh hadir itu. Ini kalau WHO itu organisasi dunia, organisasi internasional yang namanya WHO menyatakan OTG tidak menularkan. Nah seperti saya sampaikan tadi, kalau orang-orang yang sehat kayak kita begini dianggap nanti akan menularkan, kapan hadir virus ini akan berakhir? Tidak mungkin itu. Selamanya sampai hari kiamat kita harus selalu jaga jarak, selalu pakai masker. Sementara katanya orang pakai masker justru itu bisa membahayakan. Kenapa? Seharusnya kita harus menghirup oksigen gitu, malah bukan oksigen yang kita hirup. Justru napas yang keluar itu kita hirup lagi. Nah ini WHO sendiri menyatakan, ini saya dengar waktu wawancara antara mantan Menteri Kesehatan namanya Dr. Fadilah hadir itu dengan Deddy Kombuzer. Itu Dr. Fadilah mengatakan ya kutip apa yang diungkapkan oleh WHO bahwa orang yang OTG, orang tanpa gejala, gitu ya, orang yang tanpa gejala kayak gitu ini tanpa gejala ini, kalau sehat, peluh enggak, demam enggak juga. Orang yang tanpa gejala itu tidak menularkan virus. Ya ini supaya kita agak sedikit aman hadir itu. Jangan sedikit lihat orang sedikit, ini virusan ini. Lihat orang dikit, ini jangan virus. Ya Allah tabarakallah, sama-sama sehat kita hadir sekarang ini. Saling mencurigai terus. Buktinya bagaimana? Padahal sama-sama sehat. Pas orang jabat tangan, pakai jabat tangan bagaimana? Nah, ini jabat tangannya tuh. Ini jabat tangan apa ini? Jabat tangan WHO ini. Jabat tangan ada. Apa ini ya dari itu? Lama-lama jabat tangannya begini terus. Tadi ini kan, terus begini. Lama-lama terus begini nanti jabat tangannya. Bukan jabat tangan jadinya kalau begini ya. Jabat kaki. Ya Allah tabarakallah. Sampai saya berpikir, saya bukan orang kesehatan dari itu. Saya bukan orang kesehatan. Tapi kita kan alhamdulillah lah ya berpendidikan gitu. Saya pikir-pikir pakai otak, ini perbuatan ini mustahil. Perbuatan yang irasional itu. Yang tidak masuk akal gitu. Terus ada yang begini aja. Hai Allah tabarakallah. Ya terpaksa kita ikuti ya itu.
karena mereka sendiri tidak nyaman kan. Tapi kalau yang nyaman saya langsung itu lebih ya rasanya itu. Kalau langsung itu sama laki-laki, kalau sama perempuan enggak. Nah itu kalau perempuan gitu. Laki-laki langsung gitu. Ini WHO sendiri mengatakan apa? OTG tidak menularkan. Yang kedua, hadirin, pengalaman sendiri dengan orang yang positif COVID. Nah, saya sendiri pernah ngalami maksudnya bersama orang yang positif COVID. Ada anak kiai saya pas mau sekolah ke Mesir, ya. Pas berangkat ke Mesir, ya, surat keterangan PCR-nya itu tidak berlaku waktu itu. Salah prediksi. Itu di sana mengatakan 1 minggu. Nah, 1 minggu itu kalau dalam negeri. Ternyata beliau ini mau ke luar negeri. Nah kalau ke luar negeri itu batasnya hanya sampai 3 hari. Akhirnya ya batal itu surat hasil tes PCR-nya itu. Terpaksa tes lagi ya di PCR. Setelah tes PCR yang terjadi apa? Positif COVID. Ya Allah tabarakallah, hangus jadinya anunya. Apa? Tiket yang tadi itu hangus pertama. Nah, tiket yang kedua mau hangus juga. Kenapa? Positif. Tinggalnya di rumah sama ada keponakannya kecil. Nah, kalau sama keponakannya udah biasa aja dalam kamar tidur berdua. Gimana mau di dalam kamar tidur pakai jarak ada itu? Kan tidak mungkin pakai jarak dalam kamar tidur. Ada yang satu pojok sana, terus pojok sini, kan tidak mungkin. Biasa-biasa aja. Saya di waktu makan pakai masker, enggak, biasa aja. Karena itu anak kiai saya, kalau jabat tangan saya cium tangannya, walaupun anak-anak kecil gitu. Bukan anak kecil dalam arti kata bayi, enggak. Ya udah selesai perguruan tinggi lah gitu. Karena itu anak kiai saya cium tangannya. Kalau cium tangan kan enggak mungkin pakai lapis perempuan, laki kan, anunya itu. Saya enggak pakai lapis. Pergi ke Jakarta Timur, jauh itu dari sini ke Taman Mini kan. Saya bawa, beliau di belakang saya. Kalau pakai sepeda motor enggak mungkin pakai jarak kan. Gimana mau pakai jarak pakai sepeda motor? Enggak mungkin. Ini sudah positif, bukan hasil tes antigen atau rapid, enggak, ini PCR ini. Dan enggak ada masalahnya. Saya bukan enggak percaya virus, tidak. Ya. Virus itu ya dari sejak ya sebelum ada yang namanya COVID-19 udah istilah-istilah virus itu udah ada dari dulu. Nah, cuma apakah ini benar-benar itu menularkan pada saat itu, ini masih mauhumah. Masih dianggap itu prediksi. Pertama pakai rapid test darah hadirin itu batal, sekarang enggak dipakai. Nah, terus antigen juga sekarang udah, kalau di bandara enggak bisa pakai antigen, harus PCR. Berapa bayarnya PCR? Ada yang sampai 1 juta bayarnya untuk tes PCR. Ongkos pesawat cuma hanya 700 atau 800. PCR-nya 1 juta lebih. Gimana ndak? Ya Allah, pusing orang itu. Makanya situasi kondisi ini, ya Allah tabarakallah. Ya, ini orang-orang yang di bawah itu benar-benar mengalaminya. Mereka mungkin yang pejabat-pejabat itu hanya sekedar lihat aja, tidak merasakan bagaimana efek daripada virus ini. Ini saya pribadi tadi itu biasa-biasa, jabat tangan, saya tidak pakai masker di saat saya bersama makan. Bahkan di saat saya pakai sepeda motor, dia di belakang saya, tidak ada jarak. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah SWT tidak tertular virus itu. Ini apakah kekebalan tubuh? Ya sebenarnya mau kebal mau tidak kebal, kalau istilah nular ya nular kan. Cuma ada yang ada gejala, ada yang tidak. Tapi kalau dari segi menular ya menular. Nah terus ini pengalaman namanya Rina Nose, kenal ya? Kalau ini Rina nih, ini pernah jadi pelawak juga. Ini host juga ini orangnya. Pada saat positif COVID, dia positif COVID PCR.
Dia bersin di depan suaminya. Sengaja dia itu untuk uji coba. Bersin di depan suaminya dalam keadaan positif COVID. Setelah itu dites suaminya, ternyata negatif. Nah, ini apa artinya? Ini menunjukkan bahwa masih itu dalam kategori al-mafsadah al-mauhumah. Artinya penularannya itu masih tingkat prediksi. Belum meyakinkan 100% itu maksud saya. Sementara maslahah tadi itu adalah 100% diyakini ada. Keempat ini, pengalaman Habib Habsyi yang positif COVID. Itu langsung ada itu dalam videonya Habib Habsyi. Tahu Habib Habsyi ya? Dulu sering jadi komentator atau juri di Indosiar, pokoknya aksi dakwah itu, acara-acara dakwah itu, apa namanya itu? Kalau Ramadan kan itu acaranya. Dia mengatakan apa? Langsung cerita. Beliau itu dites positif COVID, dibawa ke rumah sakit. Oh itu udah, ya menurut beliau udah parah. Pas ditangani oleh dokternya biasa-biasa, tidak pakai APD. Kalau orang biasa nangan COVID kan itu pakai, lengkap itu, kayak astronot ya. Itu kan lengkap bener itu. Ini enggak dokternya itu. Lah terus ini Habib Habsyi heran dan langsung nanya sama dokternya, Pak dokter, saya ini orang kena COVID, kok biasa-biasa aja saya ditangani katanya. Apa kata beliau? Virus itu baru menular melalui droplet namanya, kalau bersin. Kalau anda bersin ya biasa-biasa aja katanya. Ini orang masih hidup, dokter kok bisa seperti itu? Biasa-biasa aja menangani pasien COVID. Ya Allah, ini orang mati, padahal orang mati udah ini. Ya Allah, tabarakallah, takutnya setengah hidup itu menghadapi orang mati. Padahal teorinya katanya orang yang mati ya otomatis sebenarnya virusnya udah juga ikut mati seharusnya. Katanya gitu. Menurut sebagian ya ahli. Ini orang hidup aja itu biasa-biasa dihadapi ya itu. Dan dokter itu nyaman-nyaman aja. Nah ini menunjukkan bahwa mafsadahnya masih mauhumah namanya. Penularannya itu adalah masih tingkat prediksi. Nah yang paling parah ini anunya jadi yang di sini ya nomor 5. Pandangan Dr. Lois tentang COVID-19. Malah beliau mengatakan tidak ada COVID katanya. Tidak ada virus. Ini yang sedang viral kemarin, tapi ditangkap orangnya. Tapi setelah ditangkap dilepas lagi gitu, dikeluarkan lagi gara-gara itu mengatakan COVID itu tidak ada. Orang meninggal itu bukan karena COVID, meninggalnya itu karena interaksi antara obat katanya. Obat ini, obat ini, akhirnya itulah yang bikin mati, bukan semata-mata karena virusnya katanya. Ini dokter yang ngomong, bukan ustadz. Kalau saya yang ngomong ya, itu tidak perlu dipercayai. Ini dokter yang ngomong, dan dia itu berani nantang dokter yang lain. Ayo, mari kita uji coba. Dan logis juga. Dia mengatakan kalau memang benar itu ada virus, mari kita tes orang yang positif. Orang yang positif itu di PCR ya, ditusuk apa? Dijujuk hidung itu, dimasukkan ke hidungnya kan. Nah, setelah itu apa? Nggak tahu. Ada cairan ya, mungkin itu yang dites. Cairannya ini aja dites itu, jangan dites pakai alat itu. Cara tesnya gimana? Pakai mikroskop. Itu nantang itu. Ini Dr. Lois namanya, perempuan. Nggak usah pakai tes itu. Karena kalau pakai sendiri, dia mengatakan saya aja bisa bikin orang positif jadi negatif, negatif jadi positif. Makanya supaya meyakinkan, nah cuma dokter-dokter yang lain ini sebenarnya ya harus mau untuk memenuhi tantangan Dr. Lois ini. Ya, mengatakan mari kita tes apakah benar ada itu virus corona itu yang modelnya bulat terus
ada cantel-cantelannya itu. Kayak model apa itu? Bener ndak ada itu? Kalau itu, ya bener ada. Mari kita coba uji coba. Cara uji cobanya bagaimana? Setelah ini orang positif sendiri, orang positif tadi ya. Berarti kan kalau orang positif dianggap ada virus. Nah cairan yang tadi itu yang diambil dari orang positif itu dicek pakai mikroskop. Nah bener enggak ini ada di sini ada virus-virus yang bulat-bulat kayak corona tadi itu ada cantel-cantelannya itu. Nah kalau sudah ada uji coba seperti itu dan uji cobanya terbuka, jangan tertutup-tutup, biar lu disaksikan langsung, apalagi langsung media ya. Yang ini yang gede-gede ini ya, TV One kah, Metro, macam-macam lah itu yang ngadakan. Supaya orang aman, orang-orang nyaman. Andai kata memang benar-benar misalnya ya ada ya orang kan hati-hati. Dan memang kalau tidak ada orang tenang gitu maksud saya. Dan ini belum meyakinkan apakah virus itu virus corona atau virus yang lain. Kan banyak namanya virus-virus itu. Nah sehingga nanti semua macam virus dianggap corona. Orang flu-flu sedikit, nah ini corona kamu. Orang demam-demam sedikit terus corona. Semua orang terus kena corona. Nah kalau begini modelnya ya sampai seterusnya seperti yang saya sampaikan tadi ya, yang pertama itu tadi ya sampai hari kiamat ya tidak akan bisa berhenti namanya pandemi ini atau yang namanya virus ini, karena virus ini memang sudah ada terlebih dahulu, kecuali mungkin virus ini berasal dari sesuatu tertentu. Nah sesuatu asalnya inilah yang dibasmi baru bisa hilang. Tapi kalau pindah dari satu orang tak terus begini ya Allah ada barakallah. Oh terus nanti kalau musim panas ya Saudi itu panasnya kayak apa? Tapi ada juga kena virus. Iran itu panasnya kayak apa? Kena juga orang virus. Kalau misalnya takut panas virusnya itu. Nah oleh sebab itu ya coba mereka inilah jujurlah, terutama sekali para dokter ini ya, saya mengatakan terbuka aja lah gitu ya, terbuka ya, coba diuji coba apakah orang yang positif tadi itu benar ada virusnya atau enggak ya. Kalau benar ya sehingga kita benar-benar waspada gitu. Wah habis berarti ya. Thanks for your attention. Terima kasih atas perhatiannya. Nah ini pembahasan tentang apa? Tentang virus yang sedang melanda kita pada saat ini. Ya, mudah-mudahan ini membawa kepada ketenangan kepada kita, sehingga kekebalan tubuh itu semakin meningkat. Supaya jangan terlalu orang sekarang namanya paranoid, kan? Sedikit-dikit virus, baru hanya sekedar tenggorokannya, jangan-jangan ini corona saya. Nah supaya jangan ya seperti itulah artinya. Ini baru demam, temannya demam sendiri, dembani kajian tedem terus corona ini. Terus isolasi temennya itu. Terus pas makan, kamu udah boleh makan sama-sama, dulu makan itu. Pakai piring sendiri, piring sendiri kan. Terus lauk udah dikasih lagi terus nanti. Repot hidup kalau begitu ya. Ya udah sampai sana aja. Mudah-mudahan hasil lanunya ini bagus. Nanti dipotong-potong mana ada. Tapi mudah-mudahan tidak ditangkap nanti kalau tersebar ini video ini. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.